Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kedatangan motor Jupiter Jet ya. Nah, ini Jupiter Jet keluhannya ketika pagi ini susah hidup ya. Ketika mesin adem atau dingin ini di starter susah hidup. Setelah hidup ini motor suaranya kletak-kletek di bagian mesin ya, di bagian depan. Oke, saya akan tes dulu. Suaranya kayak di sebelah kiri ya, kayak suara rantai keteng. Tapi ini bukan suara rantai keteng ya. Ini bukan suara rantai keteng. Tapi kedengarannya sih di sebelah kiri ya. Di sebelah sini. Ditarik gas suaranya makin kasar ya, makin parah. Setelah ditarik gas suaranya ini makin parah. Ini suaranya kayak di sebelah sini ya, kayak di sebelah kiri. Tapi saya akan cek di bagian olinya dulu ya. Saya cek bagian olinya, barangkali ini olinya tersumbat atau tidak jalan ya. Setelah perhatikan ya, tidak ada cipratan oli keluar ya. Aturan ini ada oli keluar cipratan ke depan ya. Ini benar-benar tidak ada olinya, kering ya. Tidak sedikit pun oli. Ini benar-benar kering, tidak basah sedikit pun ya. Ini berarti mampet di bagian pompa oli atau jalur olinya ya. Oke, pertama saya akan bongkar di bagian kanan ya, di bagian pompa olinya dibersihkan. Apakah gigi fibernya itu ya, gigi teflon ya, atau gigi plastik, takutnya patah, atau lubang jalur pompa olinya tersumbat atau gimana. Saya akan buka di bagian sebelah kanannya aja ya, karena ini di belakang lonceng sprocket ya, paling belakang, di paling dalam. Berarti ngebuka bagian kopling sama kampas gandanya ini. Nanti saya akan buka bagian depannya juga ya, head cylinder, karena di belakang head cylinder itu di crankcase ya ada lubang jalur oli. Biasanya mampet juga di bagian situ ya. Di bagian situnya biasanya mampet. Otomatis saya buka bagian head cylinder bagian depan ya. Nah, buka bloknya dulu. Hati-hati packingnya rusak ya. Nah, ini bagian giginya aman ya, tidak ada yang patah, aman utuh, masih bisa digunakan. Tinggal kita buka bagian pompa olinya ya, keluarkan dulu bagian giginya, gigi plastik atau gigi teflonnya ya. Nah, ini gigi dalam pompa oli ya, bagian dalam ini masih utuh, masih bagus, packingnya juga masih bagus ya. Ini tidak ada masalah bagian sini. Nah, di bagian lubang-lubangnya dibersihkan ya, pakai karbu cleaner, disemprot ya, dibersihkan. Kalau saya di sini menggunakan bensin. Nah, pokoknya lubang-lubang aja dikorek-korek
siapa tahu ada sumbatan bekas kotoran-kotoran ya. Terus bagian lubang-lubang sekalian dibuka, dibersihkan aja ya bagian lubang-lubang. Bagian lubang kruk asnya juga sekalian kita bersihkan ya, mumpung lagi dibongkar. Ini yang menuju pelumasan ke kapas ganda. Nah, bagian ini juga kita bersihkan. Pokoknya lubang-lubang aja dibersihkan ya. Nah, ini muncrat ya, awas ya, hati-hati ya. Ini juga muncrat ke mata saya ini. Aduh. Hati-hati kalian ya. Pokoknya setiap lubang aja dibersihkan ya, jalur-jalur untuk oli. Jadi sekalian dibongkar, sekalian dibersihkan. Mumpung lagi dibongkar, oke. Nah, ini bagian pompa olinya, gigi dalamnya masih utuh ya, tinggal dilap-lap, pasangkan lagi. Semuanya sudah aman, tinggal dipasangkan kembali. Jangan lupa sepi penguncinya ya. Ini enggak ada ringnya, hanya pengunci, sepi pengunci aja ya, tidak ada ringnya ya. Filter olinya saya nggak bersihkan ya, karena ini ganti baru filternya ya. Nah, semua ini sudah terpasang nantinya ya, di bagian sini sudah terpasang semuanya, bloknya terpasang. Nanti kita bongkar bagian depan. Di belakang sini ya, ada jalur oli di sini nih, di crankcase ya, bagian di sini ya. Kita bongkar bagian ini. Di sini ada lubang oli, jalur ke bawah sini ya. Saya akan cek dulu bagian giginya berputar atau tidak ya. Nah, bagian sininya nih harus berputar tuh. Nah, ini aman ya, bergerak ya. Ini berputar ya, sudah aman. Nah, kiri kanan diputar-putar ya, dicek seperti ini ya sebelum dipasang bloknya. Oke, sudah aman. Tinggal pasang bagian rumah kopling. Sekalian ganti plat kopling baru juga ini ya. Sebelum ganti plat kopling atau sebelum dipasang plat kopling, dibasahin dulu menggunakan oli baru ya, dilumasi dulu ya. Olinya juga ini oli baru ya, oli baru, jangan salah menggunakan oli ya. Ini pakai Yamalub Silver. Lanjut, sekarang bongkar bagian depan ya. Perjalanan 2 jam bolak-balik. Tambah deh. Ini packingnya juga packing imitasi ya, menggunakan lem. Ini bisa saja sumbatan dari lem, bisa saja bagian depan tersumbat ya, di bagian sini. Sebelum diselah, untuk pengecekan oli itu diikat dulu menggunakan ini ya, karet ya. Ini menggunakan karet 4 biji ya, atau 2 biji secukupnya aja. Yang penting tidak ngadu ke crankcase ya, bagian setangnya. Nah, diikat seperti ini ya. Olinya belum keluar ya, masih tersumbat. Aturan keluar ya dari lubang ini ya. Ini masih tersumbat.
Nah, ini belum keluar ya. Saya akan coba colok menggunakan kayu kecil ya, atau kawat, bisa kawat. Endah. Dicolok pakai kayu kecil. Kayu ini ya, lidi nih ya. Dicolok, dikecilkan lidinya. Jangan terlalu dalam nyoloknya ya. Nah, diputer seperti ini. Diputer-puter lidinya ya, colokannya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan tes lagi apakah masih tersumbat ya. Nah, sudah keluar ya, sudah normal kembali. Jadi bagian dalam itu tidak perlu khawatir ada kotoran ya, karena bagian dalam sudah dibersihkan tadi ya. Jadi ini tinggal mengeluarkan dari sisa pompa oli ya. Ini hitam ya, kotor. Olinya sudah lancar ya, tinggal dipasang blok bagian depan semuanya ya. Bagian depan sudah terpasang. Saya potong videonya ya karena durasi juga. Sekarang tinggal saya tes apakah ada cipratan ke depan, apakah olinya sudah berjalan, sudah normal. Nah, ini olinya sudah muncrat ke depan ya, berarti ini sudah normal olinya ya, tidak ada sumbatan lagi. Nah, lihat ya, olinya normal keluar, tinggal dirapihkan kembali semuanya. Nah, ini basah lumer ya, tuh. Sekarang sudah basah lumer, tinggal ditutup, dirapihkan. Tinggal dikencangkan. Sekarang tinggal tes, hidupkan, dinyalakan. Nah, ini ada sedikit suara kletak-kletek ya. Ini dari piston ya, bukan dari keteng atau pompa oli tidak naik seperti sebelumnya ya. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.